Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Ibu Profiningsi. Kami dari kelompok kami dari kelompok 4, Akuntansi Perbankan kelas B, ingin mempresentasikan mengenai ringkasan materi TM13, yaitu akuntansi kredit yang diberikan. Anggota kami yaitu ada saya sendiri, yaitu ada Lia Puspitasari dengan NIM belakang 206, ada Diana Alfadila dengan NIM belakang 212, ada Tessa Lonika dengan NIM belakang 220, ada Nadia Ister Elvena dengan NIM belakang 224, dan ada Brita Speranza dengan NIM belakang 228. Boleh dulu. Yang pertama, akuntansi kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai tagihan utang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Bank dapat memberikan kredit kalau memiliki dana yang sama dengan itu. Bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu maupun agunan. Bagi bank, persetujuan kredit merupakan komitmen yang yang tidak bisa dibatalkan, begitu juga debitur. Di samping itu, setelah kredit dikucurkan bank, selalu harus memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit umumnya semakin besar resikonya. Lalu ada pun jenis-jenis kredit yang diberikan. Yang pertama, jenis kredit menurut bentuknya ada kredit rekening koran. Dalam hal ini, debitur diberi hak menarik dana dari rekening korannya sama dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan outstanding kredit atau dengan nilai rata-rata bagi debit setiap bulannya. Yang kedua, ada installment loan. Kredit yang angsuran pokok bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsung masa kredit tersebut. Lalu ada jenis kredit menurut jangka waktunya. Yang pertama, ada kredit jangka pendek, yaitu kredit berjangka waktu maksimum 1 tahun, namun termasuk kredit tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang kedua, ada kredit jangka menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun, kecuali untuk tanaman musiman. Yang ketiga, ada kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Misalnya kredit produktif, kredit perumahan, dan kredit kendaraan. Jenis yang ketiga yaitu menurut kegunaan. Yang pertama ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk membeli barang dagangan. Yang kedua ada kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu perusahaan, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur lainnya. Yang ketiga ada kredit konsumsi, di mana kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga personal loan, contohnya kredit pemilikan rumah, kredit pembelian kendaraan, kredit untuk pendidikan, dan sebagainya. Yang B, ada pembungaan kredit. Sebelum melakukan pencatatan transaksi kredit, sebaiknya memahami perhitungan bunga kredit, karena dengan perhitungan bunga kredit dapat memilah antara angsuran pokok dengan angsuran bunga. Dua hal ini memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda. Yang pertama, ada effective rate atau pembayaran anuitas, di mana sistem pembayaran anuitas yang dilakukan pada setiap selang waktu ini yang teratur dalam jumlah yang sama atau tetap disebut anuitas. Dengan metode ini, nominal angsuran bunga untuk setiap periode atau bulan akan menurun, sedangkan angsuran pokok akan meningkat. Lalu ada jenisnya lagi, yaitu yang pertama, anuitas pembayaran pada setiap akhir periode angsuran atau post numerando, di mana kredit dengan angsuran post numerando umumnya untuk kredit tunai. Maksudnya kredit yang direalisasikan dalam bentuk uang. Contohnya kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit pegawai. Anuitas diperhitungkan dengan rumus A sama dengan X M kali 1 dibagi 1 dikali 1 tambah I pangkat min N, di mana A itu merupakan anuitas, M itu merupakan nilai kredit, I itu merupakan tingkat suku bunga, dan N itu jangka waktu kredit. Untuk contohnya, yang pertama, plafon kredit disetujui dan dicairkan sebesar 600 juta rupiah pada tanggal 1 April 2018. Suku bunga 24% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun atau 36 bulan.
berapa berapa yang harus dibayar tiap bulan oleh debitur dengan menggunakan rumus bunga efektif, maka diperoleh daftar angsuran sebagai berikut. Daftar angsuran pokok dan bunga dengan metode anuitas terdapat dalam tabel ini, di mana dalam tabel ini terdapat angsuran N atau angsuran yang keberapa, terus ada bulan, ada pokok pinjaman, ada cicilan pokok, ada cicilan bunga, ada angsuran per bulan, dan sisa pinjaman. Kita bisa lihat pada angsuran yang pertama pada bulan 1 Mei 2012 dengan pokok pinjamannya ini 600 juta, dengan cicilan pokoknya ini ada 11.539.711,56. Lalu ada cicilan bunganya ini sebesar 12 juta. Angsuran per bulannya ada 23.539.711,56. Terus untuk sisa pinjaman ini masih ada terdapat 588.460.288,44. Kemudian untuk angsuran yang ke-36 karena 3 tahun, pada bulan 15 April 2015, pokok pinjamannya itu terdapat 23.078.148,59. Lalu untuk cicilan pokoknya itu terdapat 23.078.149. Kemudian cicilan bunganya terdapat 161.562,97. Lalu ada angsuran per bulannya terdapat sebesar 23.539.711,56. Untuk sisa pinjamannya ini nol. Untuk jumlah keseluruhan itu angsuran per bulannya sebesar 847.429.616,11. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. B. Angsuran kredit diterima untuk setiap awal bulan atau prenumerando. Bank juga memberikan kredit non-tunai seperti kredit pemilikan rumah, kredit mobil. Kredit semacam ini di bank maupun lembaga pembiayaan lainnya akan menggunakan bunga efektif dengan angsur prenumerando atau awal bulan. Untuk menentukan angsuran per bulan, bila kredit diangsur setiap awal bulan akan menggunakan rumus A sama dengan M per 1 dikurang I plus I dikurang M plus 1 per I. Keterangannya itu A itu anuitas, M itu nilai kredit, I itu tingkat suku bunga, dan N jangka waktu kredit. Yang kedua itu slide rate. Angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama di setiap angsuran. Sedangkan bunga yang diperhitungkan menurut sejalan berkurangnya sisa kredit. Dengan demikian total angsuran pokok dan bunga adalah semakin menurun selama periode angsuran. Lalu di bawah ini ada rumus untuk menghitung pokok angsuran. A sama dengan M per N atau angsuran pokok sama dengan plafon kredit per periode kredit. Untuk menemukan angsuran bunga bisa digunakan perhitungan B1 sama dengan M dikali I, B2 sama dengan M dikurang A dikali I, B3 sama dengan M dikurang A dikali 2 dikali I, dan B4 itu M dikali A, A dikali 3 dikali I. Jadi BN sama dengan M buka kurung A pangkat 6 buka kurung N per 1 tutup kurung kali I. Jadi contohnya itu misalnya pembelian rumah dengan fasilitas KPR BTN, harga rumahnya itu 700 juta, biaya balik nama dan lain-lainnya itu sebesar 15 juta, nasabah diwajibkan membayar uang muka sebesar 100 juta, biaya balik nama dan angsuran perdana.
Dengan demikian nilai KPR sebesar 600 juta. Pertanyaannya itu, berapa angsuran per bulan bila nasabah mengambil jangka waktu KPR 3 tahun dengan bunga 24%? Di sini tuh ada penyelesaiannya. Angsuran pokok atau A sama dengan 600 juta dikali 36, yaitu hasilnya 16 juta 666.666 perak. Angsuran 1 sama dengan 600 juta dikali 0,02 sama dengan hasilnya 12 juta. Angsuran bunga 2 yaitu 600 juta dikurang dari hasil A dikali 0,02 yaitu sebesar 11.666.666 rupiah. Angsuran bunga ketiga itu 600 juta dikurang 16.666.666 rupiah dikali 2 dan dikali 0,02 yaitu sebesar 11.33.333 per. Angsuran bunga keempat itu dihitung seterusnya. Dengan demikian, total angsuran pokok dan bunga per bulan adalah angsuran pokok dan bunga 1 sama dengan 16 juta sekian ditambah 12 juta, maka hasilnya itu sebesar 28 juta sekian. Angsuran pokok dan bunga 2 itu sebesar 16 juta sekian ditambah 11 juta sekian, maka hasilnya sebesar 28 juta 330.333 rupiah. Dan seterusnya pokok dan bunga ketiga yaitu sebesar 16.666.660 rupiah. Bunga demikian angsuran total dengan pendekatan sliding rate adalah menurun selama periode kredit. Jadi di sini itu ada angsuran ke-1, kedua, sampai seterusnya sampai ke angsuran ke-36. Bulannya itu dari 1 Mei 1 Mei 2012 sampai 1 April 2015. Pokok pinjaman itu di angsuran pertama sebesar 600 juta dan angsuran kedua itu sebesar 583 sekian, yang ketiga dan seterusnya sampai di angsuran ketiga 6 itu sebesar 16.666 rupiah dan cicilan pokoknya itu di angsuran pertama sebesar 16.666.000 sekian sampai di angsuran ketiga 6 itu sebesar 16 juta, ya sama seperti angsuran awal. Dan selanjutnya ini di tabel cicilan bunga itu di angsuran pertama sebesar 12 juta sampai ke angsuran ketiga 6 sebesar 333.000 sekian. Di tabel angsuran per bulan, di angsuran pertama itu sebesar 28 juta sekian sampai ke angsuran ke-36. Angsuran ke-36 itu sebesar 17 juta. Dan sisa pinjamannya itu di angsuran pertama itu sebesar 583 juta 333 sekian sampai di angsuran ke-36 itu sudah lunas. Yang bagian ketiga itu flat rate. Perhitungan bunga dengan flat rate didasarkan pada perhitungan bunga secara pro rata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Dengan demikian, menentukan angsuran pokok dan bunga sangat sederhana. Praktik di bank bila menggunakan flat rate umumnya akan menentukan tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan effective rate atau sliding rate. Mengapa? Karena
Bila menentukan tingkat suku bunga yang sama seperti pada sliding dan effective rate, maka total angsuran menjadi terlihat mahal. Rumus untuk menentukan angsuran pokok dan bunga yaitu M plus M M plus buka kurung M dikali I dikali T tutup kurung per N. M itu plafon kredit, terus I itu tingkat suku bunga, T itu jangka waktu kredit, sedangkan N itu jumlah bulan angsuran selama masa kredit. Contohnya itu, bila plafon kredit disetujui dan dicairkan sebesar 600 juta pada tanggal 1 April 2017, suku bunga 24% PA dengan jangka waktu selama 3 tahun atau 36 bulan, berapa yang harus berapa yang harus dibayar tiap bulannya oleh debitur. Maka angsuran pokok dan bunga sama dengan 600 juta ditambah buka kurung 600 juta dikali 24% dikali 3 tutup kurung per 36 bulan atau 3 tahun. Jadi totalnya per bulan itu sebesar 28.666.666,67. Jumlah tersebut terdiri dari angsuran pokok per bulan, yaitu 600 juta dibagi 36, maka sebesar 16.666.666,67 dan angsuran per bulan sebesar 600 juta dikali 24% dikali 3 dibagi 36. Jadi 12 juta per bulan yang diangsur selama 36 bulan atau selama 3 tahun. Konversi bunga flat ke bunga efektif, untuk konversi ini kita menggunakan formula itu sebagai berikut. Tingkat bunga efektif sama dengan 2 tanda tanya per N plus 1. N itu periode angsuran, sedangkan I-nya itu tingkat bunga flat. Dengan demikian, untuk konversi bunga flat 24% ke bunga efektif dengan lama angsuran 36 bulan atau selama 3 tahun, maka kita ketahui dengan rumus yaitu tingkat bunga efektif sama dengan 2 dikali 36 dikali 0,24 per 36 plus 1. Maka totalnya 46,70% per tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya itu Tesalonika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akuntansi perkreditan. Sesuai pengertian kredit, yaitu penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam. Ini berarti perlu adanya akad atau perjanjian kredit. Perjanjian kredit ini akan mengikat bank dan debitur. Pengikatan tersebut tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak selama syarat-syarat dipenuhi oleh kedua belah pihak. Bagi bank, pengikatan diri dalam perjanjian kredit berarti sebuah komitmen untuk memberikan kredit kepada debitur. Komitmen kredit merupakan transaksi off balance sheet, yaitu transaksi yang belum mempengaruhi neraca maupun laba rugi, namun potensial untuk mempengaruhinya bila komitmen tersebut direalisasikan. Dalam istilah akuntansi bank, komitmen seperti ini transaksi bersifat administratif saja. Namun, bila sudah efektif, nilainya sangat material. Oleh karena itu, transaksi ini harus dicatat dalam rekening administratif kelompok komitmen kewajiban. Mengapa komitmen kewajiban? Jawabannya adalah karena bank telah mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban memberikan kredit kepada nasabah. Komitmen kewajiban dicatat sebesar plafon kredit yang diperjanjikan pada posisi sebelah kredit. Pada saat komitmen kredit dipenuhi atau bank melakukan pengucuran kredit atau dropping dana, maka komitmen benar-benar telah efektif. Dengan demikian, seluruh rekening direalisasikan. Realisasi kredit biasanya sekaligus besar plafon atau secara bertahap. Bila dilakukan secara bertahap, maka rekening komitmen sebesar
sebesar plafon yang belum direalisasikan tetap outstanding sehingga seluruh dana benar-benar direalisasikan atau tidak dibatalkan. Pada realisasi kredit, bank akan memungut beban terhadap debitur yang berarti pendapatan bagi bank. Pendapatan tersebut berasal dari biaya provisi, biaya administrasi, biaya transaksi jaminan, biaya asuransi, dan sebagainya. Biaya-biaya ini akan dibebankan kepada debitur melalui perkreditan terhadap kredit yang direalisasikan. Pengucuran kredit dicatat sebesar nilai realisasi kredit. Yang D, perlakuan akuntansi bunga kredit. Bunga kredit dibutuhkan tersendiri atau terpisah dengan angsuran pokok kredit. Bila kredit tergolong lancar, maka bank menerapkan accrual basis. Bank bisa melakukan pencatatan pendapatan bunga setiap saat pelaporan. Bank bisa melakukan pencatatan pendapatan bunga setiap saat pelaporan. Dengan demikian, bunga yang belum jatuh tempo bisa saja dicatat sebagai piutang bunga ketika pelaporan keuangan dilakukan. Namun, bila kredit bermasalah, maka bank memperlakukan pendapatan bunga berdasarkan cash basis. Bila ini benar-benar dilakukan, maka untuk mencatat dalam rekening administratif atau kelompok kontingensi tagihan. Contohnya, pada tanggal 15 Desember 2016, Nyonya Sancai tidak membayar angsuran kredit. Kredit tersebut sudah masuk kolektibilitas kurang lancar. Maka, pada tanggal 31 Desember, ketika penyusunan laporan keuangan, perlu mencatat terlebih dahulu tunggakan angsuran sampai dengan 31 Desember 2016 dengan cash basis. Dengan demikian, pada 31 Desember 2016, bank hanya mencatat pada rekening administratif kontingensi tagihan. Sedangkan pada tanggal 15 Januari 2016, Nyonya Sancai melunasi tunggakan angsuran 15 Desember 2016 dan pembayaran angsuran 15 Januari 2017. Denda keterlambatan angsuran sebesar 230.000. Maka pencatatan selengkapnya adalah yaitu pada tanggal 31 Desember 2011, rekening Dr. RAR tunggakan bunga di debit sebesar 13.671.750,08 dalam penyelesaian. Terus 15 Januari 2012, rekening CRRAR tunggakan bunga dalam penyelesaian dikredit sebesar 13.671.750,8. Terus DRKAS di debit sebesar 44.329.715,06. Terus di kredit CR kredit yang diberikan sebesar 26.251.090,77. Terus di kredit lagi CR pendapatan bunga sebesar 18.078.624,29. Selanjutnya di kredit CR pendapatan lain-lain penalti sebesar 230.000. Pada 31 Desember 2016 tercatat tunggakan bunga sebesar 13.671.750.000 adalah tunggakan bunga 1,5 bulan, yaitu 16 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 atau Rp 9.874.875,886 ditambah dalam kurung 8.813.748,43 per 2. Sedangkan untuk transaksi 15 Januari 2017, bahwa angsuran pokok kredit dan bunga adalah untuk 2 bulan 16 November sampai dengan 15 Januari 2017. Perlakuan akuntansi bunga kredit. Bila kredit tersebut masih tergolong lancar atau dalam perhatian khusus, maka bank menggunakan accrual basis, yaitu tanggal 31 Desember 2011 rekening DR piutang bunga di debit sebesar 13.671.750,8 dan CR pendapatan bunga di kredit sebesar 13.751.750,08. Terus 15 Januarinya DRKAS 44.329.715,06. Terus di kredit CR kredit yang diberikan sebesar 26.251.000
0,9077. Selanjutnya dikredit lagi CR pendapatan bunga 4.406.876,22. CR pendapatan lain-lain penalti dikredit sebesar 230.000 dan CR piutang bunga sebesar 13.671.750,08. Kredit sindikasi. Kredit sindikasi sering disebut pembiayaan bersama. Pembiayaan bersama ini merupakan wewenang kantor pusat selaku unit usaha yang melakukan komitmen pembiayaan tersebut. Kerjasama pembiayaan ini melibatkan beberapa bank yang mempunyai komitmen bersama untuk membiayai proyek tertentu. Hubungan kerjasama yang horizontal ini ditunjukkan melalui penyertaan pembiayaan tiap-tiap bank pada proyek tersebut. Contoh pembiayaan bersama itu ada konsorsium, co-financing, dan kredit sindikasi. Konsorsium adalah kerjasama pembiayaan di antara bank-bank pemerintah dalam pemberian kredit investasi dan eksploitasi yang diatur oleh sebuah bank induk dan terdiri dari beberapa bank pemerintah sebagai anggota. Sedangkan co-financing adalah pengembangan dari pelaksanaan konsorsium. Pola kerjasama dalam co-financing adalah antar lembaga keuangan dengan bank komersial. Kredit sindikasi adalah kerjasama pembiayaan yang secara teoretis tidak dibatasi baik dalam jumlah kredit, sektor pembiayaan, maupun lembaga keuangan yang terlibat. Secara umum, kredit sindikasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau bank. Yang kedua, mempunyai syarat-syarat ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta. Yang ketiga, hanya ada satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi bank peserta. Yang keempat, kerjasama ini diadministrasikan oleh suatu agen yang sama bagi semua bank peserta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nadia. Baik, untuk selanjutnya masih di poin kredit sindikasi. Di sini ada gambar mengenai hubungan bank peserta dengan bank koordinator dalam kredit sindikasi. Untuk bank pesertanya ada bank B, bank C, dan bank D. Lalu untuk bank koordinatornya ada bank A, dan untuk debiturnya itu ada PTX. Dalam pembiayaan bersama, seluruh pendapatan bunga, pendapatan provisi, dan administrasi, jumlah angsuran yang diterima, dan risiko kredit dibagi menurut share masing-masing bank peserta. Khusus masalah bunga digunakan weighted average interest rate calculation method. Selanjutnya untuk poin restrukturisasi kredit, proses penilaian pemberian kredit sering tidak mengcover semua kemungkinan risiko yang akan terjadi akibat ada faktor yang tidak terdeteksi sebelumnya. Kemungkinan kredit bermasalah selalu ada. Persoalannya adalah bagaimana menghadapi kredit yang bermasalah tanpa membunuh usaha debitur sekaligus memberikan solusi terbaik bagi bank maupun debitur itu sendiri. Restrukturisasi kredit memungkinkan usaha debitur terus berjalan dan dana perbankan bisa diselamatkan. Solusi ini dianggap terbaik saat ini sebab di samping menyelamatkan dana perbankan dan menyelamatkan usaha debitur, juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, karena penyelamatan kredit dapat ikut mendukung recovery ekonomi nasional. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Penyertaan modal adalah penyertaan sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit. Dengan demikian, usaha restrukturisasi bisa dilakukan salah satu maupun kombinasi dari cara yang berbeda. Namun, yang perlu diketahui adalah bahwa tidak semua debitur yang bermasalah dapat direstrukturisasi kreditnya. Bank harus melihat prospek usaha debitur itu sendiri. Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit bila debitur memiliki prospek baik dan telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit. Sementara untuk debitur yang tidak memiliki prospek yang baik dapat saja dilikuidasi.
Di samping itu, program restrukturisasi tidak diperkenankan bila program tersebut hanyalah untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit atau pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau yang disebut PPAP yang lebih besar, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Untuk poin selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit. Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 54. PSAK tersebut mengatur tentang akuntansi utang bermasalah dengan memperhatikan 8 hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada nilai buku kredit. Nilai buku kredit setelah restrukturisasi kredit atau new set book carrying value dihitung dengan menggunakan metode berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama itu nilai tunai atau present value. Penerimaan uang kas masa depan atau expected future cash flow sesuai dengan nilai kredit yang direstrukturisasi dengan menggunakan tingkat diskonto. Yang kedua, nilai pasar dari kredit yang direstrukturisasi sepanjang nilai dimaksud dapat diperoleh. Misalnya, dari badan khusus dalam rangka penyehatan perbankan. Lalu untuk yang ketiga itu nilai agunan dengan cara penilaian berdasarkan ketentuan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Apabila pengembalian kredit sangat bergantung pada agunan. Lalu untuk poin yang kedua yaitu perhitungan nilai tunai. Dalam perhitungan nilai tunai, penerimaan kas masa depan atas kredit yang direstrukturisasi, bank wajib menggunakan tingkat bunga efektif dari kredit adalah sebelum restrukturisasi sebagai tingkat diskonto. Dalam hal akad kredit sebelum restrukturisasi menggunakan tingkat bunga tidak tetap, bank dapat menggunakan tingkat bunga yang mencerminkan tingkat bunga tidak tetap tersebut. Misalnya, dengan mengambil tingkat bunga pada saat dilakukan restrukturisasi kredit atau pada awal periode kredit, memperoleh kualitas kredit adalah terbentuk untuk restrukturisasi. Yang ketiga, perhitungan nilai buku kredit. Bila nilai buku kredit setelah restrukturisasi dengan menggunakan salah satu metode perhitungan dalam butir 1 lebih dari saldo kredit sebelum restrukturisasi, maka bank wajib memperhitungkan selisih tersebut sebagai kerugian. Kerugian tersebut dibebankan setelah diperhitungkan dengan PPAP karena perbaikan kualitas kredit adalah dilakukan setelah restrukturisasi. Poin yang keempat yaitu proyeksi kas. Dalam memperhitungkan proyeksi penerimaan kas masa depan atau kredit yang direstrukturisasi untuk keperluan perhitungan nilai tunai, sebagaimana dimaksud dalam butir 1, bank wajib menggunakan asumsi yang wajar sesuai dengan perkembangan yang ada agar proyeksi tersebut realistis. Yang kelima, pengalihan aset seluruhnya. Dalam hal restrukturisasi kredit seluruhnya dilakukan dengan pengalihan aset termasuk surat berharga atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih antara nilai pasar dari aset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku kredit. Untuk poin yang keenam, pengalihan aset sebagian. Dalam hal sebagian direstrukturisasi dengan pengalihan aset termasuk surat berharga atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Dan sebagian kredit adalah direstrukturisasi dengan modifikasi persyaratan kredit. Maka pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih antara nilai pasar dari aset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku kredit. Dan pengakuan kerugian atas modifikasi persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Brita. Selanjutnya untuk nomor 7, perhitungan kerugian. Perhitungan kerugian untuk kredit usaha kecil atau KUK dan kredit konsumsi yang direstrukturisasi dapat dilakukan menurut jenis kredit dengan menggunakan metode statistik atau dilakukan penilaian terhadap setiap fasilitas kredit sesuai dengan angka 1, 2, 3, dan angka 4. Nomor 8, evaluasi kredit. Bank wajib mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan. Bila terdapat perbedaan yang mendasar dalam proyeksi dan realisasi dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu, arus kas dan tingkat bunga, nilai taksasi anggunan, maka bank wajib menghitung kembali kerugian yang terjadi.
Contoh ilustrasi restrukturisasi kredit. Untuk menyederhanakan persoalan restrukturisasi kredit, berikut ini disajikan contoh restrukturisasi secara singkat dengan periode angsuran per tahun. Dalam praktik diperhitungkan angsuran per bulan, per 3 bulan, atau per 6 bulan. Contoh kasusnya adalah restrukturisasi kredit dengan penghapusan tunggakan bunga admin, perpanjangan waktu, dan penurunan suku bunga atau kasus keuntungan. Misalnya, kredit macet untuk nasabah Pak Budi sebesar 100 juta. Tunggakan bunganya sampai saat ini sebesar 40 juta, dan jangka waktu angsuran kreditnya masih 2 tahun dengan suku bunga 45%. Pada hari ini, bank telah bersepakat dengan debitur untuk melakukan restrukturisasi kredit macet tersebut. Bank telah memperhitungkan penyisian penghapusan aktiva produktif atau PPAP dengan kredit yang sebesar 50 juta. Kebijakan restrukturisasi kredit disepakati adalah tunggakan bunga dihapus, tingkat bunga diturunkan menjadi 30%, jangka waktu kredit setelah restrukturisasi 4 tahun, dan kolektibilitas menjadi kurang lancar. Bagaimana profil angsuran bagi debitur dengan pendekatan sliding rate dan perhitungan restrukturisasi kredit oleh bank? Di pembahasan pertama mengenai profil anggarannya. Jadi profilnya ada tunggakan pokok. Jadi sebelum restrukturisasi sebesar 100, setelah restrukturisasi sebesar 100. Terus kemudian tunggakan bunga administrasinya. Sebelum restrukturisasinya itu 40, setelah restrukturisasinya itu sebesar 0,11. Selanjutnya persyaratan kredit dikurangi jangka waktunya. Jadi sebelum restrukturisasi itu 2 tahun, setelah restrukturisasi itu 4 tahun. Selanjutnya persyaratan kredit tingkat bunga. Sebelum restrukturisasi itu 45%, setelah restrukturisasi itu sebesar 30%. Selanjutnya mengenai kualitas kredit. Sebelum restrukturisasi itu macet, setelah dilakukannya restrukturisasi itu menjadi kurang lancar. PPAP tersedia yang harus dibentuk itu sebelum restrukturisasi itu 50, setelah restrukturisasi itu sebesar 12,1. Kelebihan PPAP-nya sebelum restrukturisasi itu tidak diketahui, dan setelah dilakukannya restrukturisasi itu sebesar 37,9. Untuk penyisihan restrukturisasi kredit, jadi sebelum restrukturisasi itu tidak diketahui, setelahnya itu berjumlah 19. Untuk keuntungan restrukturisasi kreditnya itu sebelum dilakukannya itu adalah tidak diketahui, setelahnya itu sebesar 18,9. Untuk perincian perhitungannya itu ada untuk pihak debitur. Pokok setelah restrukturisasinya itu tahun pertama sebesar 25, tahun kedua sebesar 25, tahun ketiga sebesar 25, dan tahun keempat sebesar 25. Jadi total dari 4 tahun tersebut adalah 100. Untuk bunganya setelah dilakukan restrukturisasi itu tahun pertama 30, tahun kedua 22,5, tahun ketiga 15, tahun keempat 8,5, jadi totalnya sebesar 78,0. Untuk arus kas masuknya, pokok dan bunganya itu tahun pertama 55, tahun kedua 47,5, tahun ketiga sebesar 40, tahun keempat sebesar 32,7. Jadi totalnya sebesar 175. Untuk pihak bank, pertama ada arus kas masuknya. Berisikan pokok dan bunga. Tahun pertama itu 55, tahun kedua 47,5, tahun ketiga sebesar 40, tahun keempat sebesar 32,5, jadi totalnya adalah 175. Nilai sekarang dengan rate 45%, jadi tahun pertamanya sebesar 37,9, tahun kedua sebesar 22,6, tahun ketiga sebesar 13,1, tahun keempat sebesar 7,4, jadi totalnya adalah 81. Untuk kredit sebelum restrukturisasi sebesar 100. Penyisihan restrukturisasi kreditnya itu 3 sampai dengan 2 sama dengan 19. Untuk PPAP-nya 15% dikali nilai sekarang, jadi totalnya adalah 12,1. Untuk kelebihan PPAP-nya itu hasilnya ada 37,9. Untuk keuntungan restrukturisasi kredit sebesar 18,9.
Berikut merupakan pencatatan jurnal akuntansinya. Jadi poin pertama sebelum dakwaannya restrukturisasi kredit. Jadi untuk pemberian kreditnya itu kredit yang diberikan di debit sebesar 100, kemudian untuk di kreditnya ke satu giro nasabah sebesar 100. Kemudian poin B pembentukan PPAP sesuai kualitas kreditnya. Di debit beban PPAP sebesar 50, sedangkan di kredit PPAP sebesar 50. Kemudian poin nomor 2, setelah dilakukannya restrukturisasi kredit. Poin A, pembentukan penyisihan restrukturisasi kredit untuk debitnya kerugian restrukturisasi kreditnya sebesar 19, di kreditnya penyisihan restrukturisasi kredit sebesar 19. Untuk poin B, koreksi kelebihan PPAP-nya, di debitnya PPAP sebesar 37,9, di kreditnya beban PPAP sebesar 37,9. Untuk poin C, offsetting kerugian restrukturisasi dengan kelebihan PPAP, di debitnya beban PPAP sebesar 19, kemudian di kreditnya kerugian restrukturisasi kredit sebesar 19. Sekian dari kelompok kami penjelasan mengenai akuntansi kredit yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.